Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan saya Olvin yang akan memandu acara webinar kita di pagi hari ini dengan topik pengembangan sistem penjaminan mutu program MBKM. Kami mengucapkan selamat datang di universitas kami yang tercinta, Universitas Kristen Krida Wacana. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur J. Pramana Gentur Sutapa, MSc. Selamat datang Bapak. Yang terhormat, selamat pagi, selamat datang Pak Joharis. Yang terhormat Ibu Wakil Rektor Pengembangan Akademik Kemitraan dan Sumber Daya Manusia, Ibu Lydia Sandra, selamat datang. Ibu Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Operasional, Ibu Dr. Octavia. Dan yang terakhir selamat datang kepada Bapak Denny Boy Saragi, PhD, selaku Wakil Rektor Bidang Mahasiswa dan Alumni. Selamat datang dengan istimewa saya ucapkan kepada Bapak Ibu pendidik dari seluruh penjuru tanah air, mulai dari Indonesia bagian barat, tengah, sampai timur. Selamat datang di kampus kami tercinta. Kami berlokasi di Jakarta, Ibu Bapak. Jika memang nanti selesai pandemi, jika mau berkunjung ke kampus kami, dengan senang hati kami menyambut. Ibu Bapak, untuk memulai acara kita, saya akan memimpin secara membuka kita dengan doa. Saya akan memandu acara kita. Saya persilahkan Ibu Bapak untuk berdoa secara masing-masing sesuai dengan iman dan kepercayaannya. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Ibu Bapak, selamat pagi, salam sehat, salam kenal untuk kita semua dari seluruh penjuru tanah air, untuk menyambut Bapak Ibu dengan hangat di kampus kami yang tercinta. Langsung saja screen saya serahkan kepada Ibu Dr. Lydia Sandra, selaku Wakil Rektor Pengembangan Akademik, Kemitraan, dan Sumber Daya Manusia. Kepada Bu Lydia, screen saya serahkan. Terima kasih Ibu Olvin. Bapak Ibu semua selamat pagi. Bapak Johannes. Selamat pagi. Namanya cukup panjang ini, tapi Pak dipanggil Pak Johannes atau Pak Gentur yang mana Pak? Atau Pak Setupa? Monggo saja. Monggo saja Pak Johannes. Selamat pagi. Suatu kehormatan bagi kita semua hari ini akan mendengarkan pengarahan, banyak berbagi pengalaman dari beliau yang sejak 2014 telah menekuni memang Q&A ya, khusus penjaminan mutu. Dan kali ini kita akan berbicara penjaminan mutu dalam dinamika MBKM yang baru bergulir, walaupun sudah bergulir 1 tahun, tetapi tampaknya masih banyak dari kita yang bertanya-tanya bagaimana ya teknisnya ini ya, untuk tetap menjamin mutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan berkah dari berbagai universitas di Indonesia. Ada banyak yang bergabung Bapak hari ini dari seluruh tanah air. Karena memang tujuannya kita berbagi, semoga banyak berkahnya untuk Bapak Johannes sementara berbagi ya. Ada dari Universitas Bung Hatta, Universitas dari UNJ, dari Universitas Bali Internasional, Wijaya Kusuma Surabaya, Universitas Palangkaraya, Instiper Yogyakarta, UNJ, Universitas Negeri PGRI Kediri, ISI Jakarta Surakarta. Lalu dari Institut Teknologi Padang, dari Sumatera, dari Stikes Hang Tua Surabaya, Universitas Islam Riau, Langlang Buana, Stikom di Kupang, lalu Unsia, mohon maaf kalau saya salah menyebutkan, UKI Toraja, UKI Jakarta, Universitas Prisma, lalu dari Nganjuk Akademi Kebidanan. Saya juga melihat ada dari Universitas Jember hadir, dari Stikom Kupang, dari UKSW, dari seluruh penjuru tanah air Bapak. Tidak hanya Jakarta, bahkan dari Madura juga. Saya asli Jawa Timur, dekat dengan Madura. Ini dari NTB juga bergabung. Dari seluruh penjuru tanah air. Senang rasanya jika kita pagi hari ini bersama-sama bisa belajar, berbagi. Jadi ada 1 jam sesi kita akan mendengarkan
arahan dari Bapak Johannes, kemudian 1 jam lagi kita akan berdiskusi, bertanya jawab hal-hal teknis yang masih membingungkan, khususnya penjaminan mutu ini mungkin tidak banyak tersentuh dalam MBKM, masih sebab ngomong model, pelaksanaan, teknis. Kemudian banyak orang bertanya-tanya bagaimana nanti alih kreditnya, bagaimana menjamin mutunya saat ini Mas ditransferkan kembali ke SKS kita. Wah, itu jadi pertanyaan yang menarik dan cukup membingungkan bagi para kita yang ada di teknis, Pak, di Kapro, di administrasi, ini sangat membingungkan. Tentunya hari ini kita akan banyak mendapatkan pencerahan Ibu Bapak. Tanpa memperpanjang waktu, saya akan membuka pertemuan ini dengan suatu pantun cerahnya hari ini menyegarkan hati. Membuat muka Ibu Bapak semua berseri-seri. Bersama Bapak Johannes Gentur kita akan belajar lagi. Merendahkan hati kita bersama bersatu belajar proses penjaminan mutu dalam program MBKM terkini. Terima kasih Bu Alvin, saya serahkan untuk tidak memperlambat waktu dan monggo Pak Gentur nanti memulai. Terima kasih. Selamat datang sekali lagi Ibu Bapak sekalian dengan sangat terbuka dan penuh kehangatan kami dari Ukrida berbagi bersama, belajar bersama-sama. Ya, terima kasih Bu Lydia untuk sambutannya yang begitu hangat dengan pantunnya pastinya. Mari kita sama-sama belajar Ibu Bapak untuk tidak mempersingkat waktu, langsung saja memakan waktu, langsung saja saya serahkan skripnya kepada pembicara kita, Bapak Dr. Insinyur J. Pramana Gentur Sutapa MSc. Silakan Pak Johannes, skrin langsung saya serahkan. Terima kasih Ibu, Bapak, Ibu sekalian yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adalah kehormatan bagi saya pada pagi hari ini, lewat Ukrida kami boleh bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Hal utama yang ingin saya sampaikan, pertama-tama adalah saya tidak akan menggurui Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu sudah punya pengalaman banyak, maka kami akan sekedar berbagi saja, lalu nanti kita diskusikan, dan semoga ini nanti semua bermanfaat untuk pengembangan kualitas institusi Bapak dan Ibu sekalian. Terutama bagaimana kita sekarang dengan MKPM, prakteknya bagaimana, teknis bagaimana, banyak tanda tanya sini sana, dan kita pun harus berkreasi. Satu sisi kita punya otonomi, kita punya kapasitas, lalu kemerdekaan ini dibuka. Nah, ini yang mesti kita isi bersama-sama. Baik, Ibu, Bapak sekalian, agar lebih fokus, kami mohon izin untuk share slide begitu, sehingga nanti diskusi kita lebih terarah. Mohon izin, apakah bisa dilihat dengan jelas dan suara saya apakah bisa didengar dengan baik? Aman, Bisa, Bapak. Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti dalam diskusi kita, kalau ada yang kurang, kami persilahkan Bapak Ibu untuk kontak lewat WA, lewat email, dan lain sebagainya. Apa yang bisa kami support, maka dengan senang hati, silahkan nanti kontak lewat media-media tersebut. Baik, materi yang ingin saya sampaikan ini sebenarnya bukan semua tulisan saya. Kami juga mengambil dari berbagai macam sumber, juga dari pengalaman kami, juga dari pemikiran dan lain sebagainya yang kami ramu dengan harapan ini nanti sesuai untuk kepentingan kita bersama. Baik, Bapak Ibu. Mas Gentur loh ya. Semua pasti berharap ya universitas kita mempunyai reputasi yang baik. Nah, maka trust pada penjaminan mutu sebagai salah satu tools untuk peningkatan kualitas ini perlu kita miliki bersama.
oleh segenap sivitas akademika dari pucuk pimpinan sampai ke karyawan kita dan mahasiswa kita. Nah, sekarang kita juga lebih menekankan lagi pentingnya menerapkan outcome-based education. Jadi, profesionalisme yang akan dicapai oleh lulusan-lulusan kita. Akreditasi BAN-PT juga bergeser ke sana instrumennya, lebih ke output dan outcome. Nah, untuk itu, maka kita perlu ada support staff, ada staff yang betul-betul berkualitas. Nah, tujuannya apa? Endingnya adalah supaya lulusan kita berkualitas. Nah, disinilah passion dibutuhkan. Gitu. Baik, maka garis besar pembicaraan kita, saya akan mulai dari konteks perubahan ekosistem pendidikan tinggi, lalu sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, lalu sedikit ke outcome-based education, dan nanti kita bisa diskusi banyak tentang pengembangan sistem penjaminan mutu dalam Merdeka Belajar, gitu ya, kampus Merdeka Belajar. Baik, nah Bapak Ibu sekalian, kondisi perguruan tinggi kita itu seperti ini. Kita tidak sendiri lagi, tapi kita ada dalam suatu ekosistem. Ada research center, ada small medium enterprise, ada large company, ada living laboratory. Ini ada dalam suatu ekosistem. Dan kalau satu elemen maka sekarang ada kebijakan, ada Permen nomor 3 2020, kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, ini semua bertanya-tanya, bagaimana dengan pendidikan tinggi kita? Sebenarnya tidak ada masalah, Bapak Ibu. Kita bisa melakukan itu, dan Bapak Ibu punya modal untuk melakukan itu. Nanti kita lihat sama-sama. Baik, era industri ini berubah, kita semua sudah tahu begitu. Lalu sekarang dengan industri 4.0, 4.0, sebentar lagi 5.0, pasti ada pergeseran lagi yang akan lebih berfokus pada manusia, pada kesejahteraan manusia, dan lain sebagainya. Baik, ini sejarah yang kita lewati bersama-sama. Dan sekarang kita pada era perubahan yang sangat cepat. Nah, Industri 4.0 seperti kita semua tahu terjadi berbagai macam integrasi yang ada di sana. Nah, transformasi ekosistem ini, ini juga mempengaruhi sistem pendidikan kita. Mau tidak mau, dan ini pun perlu dipersiapkan. Bahkan lulusan kita ini tadi tidak hanya untuk menghadapi ini semua, tapi untuk problem-problem yang akan datang. Kalau kita mengajarkan problem-problem saat ini, nanti kalau dia lulus, dia menghadapi problem yang berbeda. Lalu apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk mengatasi berbagai macam permasalahan di masa yang akan datang. Nah, ini yang dibutuhkan generasi muda kita. Baik, jadi ada konteks yang berubah. Baik secara institusi, program kita, nasional, internasional, banyak sekali yang berubah. Otomatis perencanaan kurikulum ini juga menjadi sangat penting dikaitkan dengan konteks yang berubah tersebut. Kita pasti tidak ingin mahasiswa kita lulus lama-lama, terlalu lama di kampus. Yang antri banyak, APK kita baru sekitar 34%. Jadi masih banyak generasi muda seusianya yang tidak sempat mengenyam bangku kuliah. Nah, ini harus ada pengaturan-pengaturan bagaimana semua bisa mengalami dengan lebih baik. Nah, dinamika yang lain perubahannya apa? Dinamika dalam akreditasi. Semua perguruan tinggi, suka nggak suka, di Indonesia harus mengikuti akreditasi, baik oleh BAN-PT maupun LAM. Nah, di sana disebutkan adanya syarat perlu terakreditasi dan peringkat akreditasi perguruan tinggi serta program studi. Yang ke depan ini menjadi unggul, baik sekali dan baik. Tapi ada syarat perlu.
Nah, ini tentang apa? Jadi ada butir-butir yang ini perguruan tinggi kita harus melakukan dengan baik. Maka teman-teman Ugrida bagus sekali memikirkan lalu bagaimana sistem penjaminan mutunya. Kalau kita mau menerapkan kampus merdeka. Nah, butir yang disyaratkan adalah yang jadi syarat perlu ini butir 7 penjaminan mutu, ada butir 10 ya, butir 15 ya, butir 57. Nah, ini yang syarat perlu. Nah, kita lihat. Untuk butir-butir ini ada skor minimum. Kalau penjaminan mutu skornya kurang dari 2, walaupun yang lain bagus sekali, tidak terakreditasi. Jadi syarat perlu tidak terpenuhi. Nah, ini yang terjadi. Maka kita harus betul-betul mengupayakan bagaimana sistem penjaminan mutu berjalan di kampus kita. Lalu, untuk dapat akreditasi baik sekali, ini juga ada syarat perlu. Kalau kita bicara penjaminan mutu, butir 7 tadi, maka minim skornya 2,5 dari 4. Nah, artinya apa? Harus ada effort betul mengembangkan sistem ini supaya kita dapat peringkat baik sekali. Tentu Bapak Ibu tidak puas dengan peringkat apa baik sekali. Maka mungkin mengharap peringkatnya unggul. Nah, kalau mau unggul, maka skor minimum untuk penjaminan mutu lebih tinggi lagi. Minim harus 3, Bapak Ibu. Jadi walaupun yang lain sangat baik, kalau ini tidak terpenuhi, maka akreditasi unggul tidak bisa diberikan. Nah, inilah Bapak Ibu. Jadi sekarang SPMI dan SPME itu betul-betul match satu dengan yang lain. Nah, seperti kita tahu semua, untuk bisa mengembangkan penjaminan dalam internally driven, ini mesti lebih besar daripada semangat dari luar. Kita ingin memberikan yang terbaik. Mungkin awalnya dari luar ini cukup banyak, cukup besar. Lama-lama tujuan kita mesti semangat dari dalam yang kita kembangkan. Ini yang kita perlu tumbuh kembangkan terus-menerus. Nah, lalu kalau kita lihat suatu institusi, bagaimana kaitannya dengan peningkatan mutu? Ada institusi yang tidak mau meningkatkan mutu, no effort, business as usual. Nah, ini level yang paling bawah. Lalu level berikutnya, sudah ada unit-unit, sudah ada person-person yang bersemangat meningkatkan mutu. Tapi ini belum diorganisasikan, jadi berupa informal effort. Nah, ini yang terjadi. Tingkat berikutnya lagi, sudah diorganisasikan dengan membentuk unit sendiri maupun embedded dalam institusinya, maka menjadi organized effort. Nah, yang kita harapkan tentu yang tertinggi, mature effort. Suatu institusi ini ingin memberikan yang terbaik, memberikan layanan yang terbaik. Nah, di sini tidak mungkin lepas dari sistem mutu yang dikembangkan. Nah, ini tahap-tahapnya akan seperti itu. Kita bisa berkaca, melihat kita ada di mana, atau institusi kita ada di mana. Gitu. Baik, nah, lalu bagaimana pendekatan penjaminan mutu yang biasa dilakukan? Ada 2 approach, ada 2 pendekatan. Yang pertama adalah rule-based approach. Ini yang banyak dilakukan. Lalu pendekatan yang kedua adalah principle-based approach. Nah, dua-duanya mempunyai karakteristik. Lalu kita mau pilih yang mana? Kita akan pilih dua-duanya. Mungkin tahap awal kita gunakan rule-based approach, kita bikin aturan ini, pedoman ini, itu, dan sebagainya. Maka perkembangannya ini akan sangat cepat. Tapi sampai titik tertentu terjadi kejenuhan. Kita kerja kok susah. Ini terlalu banyak diatur. Kita sepertinya nggak merdeka lagi. Nah, kalau principle-based approach ini memang lambat pelan, tapi dia akan naik terus. Karakteristiknya seperti itu. Apa yang bisa kita lakukan? Kita combine. Jadi di awal kita gunakan rule-based approach, sampai titik tertentu switch. Kita pindah ke principle-based approach. Yang penting adalah substansinya. Nah, ini yang bisa kita ambil dari model pendekatan itu. Baik. Lalu penjaminan mutu
itu apa? Nah, Bapak Ibu, saya tahu sudah banyak membaca, sudah banyak belajar. Salah satu definisi penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga konsumen, produsen, dan pihak lain yang berkepentingan mendapatkan kepuasan. Nah, ini salah satu definisi. Apakah di tempat lain juga seperti itu? Sama, Bapak Ibu. Quality assurance can be described as the systematic structure and continuous attention to quality in terms of maintaining and improving quality. Jadi, menurut UNESCO juga seperti itu. Jadi, ini concern masyarakat dunia untuk selalu meningkatkan mutu pendidikan. Nah, di Indonesia, Dikti memberi inspirasi bagaimana mengembangkan sistem mutu. Tentu dimulai dari adanya visi misi, yang ini semua sudah punya, lalu disusunlah dokumen kebijakan. Nomor 1, dokumen kebijakan. Nah, kebijakan ini nanti diturunkan, kalau kita sudah punya kebijakan, diturunkan menjadi standar. Kita perlu standar ini, standar itu. Nah, untuk membuat standar yang baik, perlu manual. Manual untuk menyusun standar. Setelah punya standar, kita juga perlu manual untuk melaksanakan. Manual untuk mengevaluasi. Manual untuk mengendalikan. Nah, disertai dengan berbagai macam dokumen, formulir, dan sebagainya, lengkaplah sistem dokumentasi kita. Nah, sekarang kita laksanakan. Kita akan laksanakan semua itu. Nah, dalam pelaksanaan, maka kita butuh monitoring dan evaluasi. Permen 62 mengatakan evaluasi SPMI dengan audit mutu internal, maka di mana-mana dikembangkan AMI. Lalu BAN PT nanti juga menuntut audit mutu internal berbasis risiko. Begitu. Sehingga akan lebih fokus lagi untuk peningkatan kualitas. Nah, dari evaluasi ini dibawa ke tinjauan manajemen. Untuk apa? Untuk mencari langkah-langkah perbaikan, quality improvement. Sehingga nanti mungkin muncul kebijakan baru, muncul prosedur baru, manual baru, dan lain sebagainya. Nah, ini proses ini kalau di Jepang disebut dengan Kaizen. Kaizen itu change for the better. Berubah ke hal yang lebih baik. Nah, inilah siklus SPMI yang diharapkan nanti ini terjadi setiap tahun. Begitu. Nah, setiap periode waktu, sehingga pada saatnya ini semakin naik, semakin naik, semakin baik, semakin berkualitas layanan kita. Nah, prinsipnya seperti itu. Jadi kampus Merdeka pun nanti juga harus seperti itu. Ya, penerapan kegiatan yang terkait dengan Merdeka Belajar harus seperti itu juga. Nah, ini prinsip pengembangan sistem. Nah, lalu approach yang dikembangkan, ini Bapak Ibu sudah tahu semua dengan PPEPP, penetapan standar, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, sampai peningkatan standar. Nah, tentu ini semua pasti dimulai dengan adanya kebijakan. Tanpa kebijakan kita tidak akan bisa menurunkan standar-standar tersebut tadi itu. Nah, inilah siklus yang akan terjadi seperti ini. Atau mungkin Bapak Ibu lebih familiar dengan PDCA, substansi sama. Atau kalau teman-teman Australia, mereka menuliskan dengan PDRI, Plan, Do, Review, Improve. Substansi sama, begitu. Adanya continuous quality improvement. Nah, baik. Bapak Ibu, jadi kalau kita lihat ke proses keseluruhan dalam pendidikan, itu kita sudah sangat familiar dengan input. Karena apa? Akreditasi kemarin itu dasarnya input, proses, dan sebagainya sangat kental di situ. Jadi kita sangat familiar dengan input, proses, output. Tapi ke depan, ini tekanan pada output dan outcome. Profesionalisme lulusan kita. Nah, maka sekarang kita harus pikirkan betul lulusan kita bisa melakukan apa. Nah, ini Bapak Ibu, ini yang mesti jadi concern kita. Termasuk kita menerapkan kampus Merdeka ini tujuannya apa? Pasti dengan untuk profesionalisme lulusan kita. Baik, jadi kita perlu untuk keberlanjutan adanya penjaminan mutu input, penjaminan mutu proses, penjaminan mutu output, untuk adanya penjaminan mutu outcome.
Bahkan kita mesti berpikir lebih jauh ke impact. Ke impact, inilah makna dan keberlanjutan suatu institusi pendidikan. Jadi kita tidak heran kalau melihat ada perguruan tinggi yang umurnya telah ribuan tahun, atau ratusan tahun, selalu menjadi center of excellence. Karena mereka sangat strict komitmen pada continuous quality improvement. Jadi konteks akan berubah-ubah terus, tetapi komitmen ini yang akan menjaga kualitas. Baik, Bapak Ibu. Tentu dalam itu evaluasi menjadi sangat penting. Macam-macam evaluasi kita lakukan. Monitoring, evaluasi diri, assessment, penilaian, audit mutu internal, dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya dibutuhkan supaya kita bisa menentukan ruang-ruang yang tepat untuk segera ditingkatkan. Itu. Ini hanya diketahui kalau kita melakukan evaluasi. Seperti ibu-ibu ini sehari mungkin bisa 20 kali bercermin. Itu evaluasi sebenarnya. Ya, itu mencari potret diri seperti apa. Baik. Nah, maka perguruan tinggi, institusi juga perlu membuat instrumen evaluasi diri. Agar apa? Kalau tadi ada audit mutu internal, ini akan lebih fokus dan efektif. Maka sebaiknya disediakan instrumen evaluasi diri dan teraudit melaksanakan evaluasi diri. Mereka akan bercermin. Nah, ini seperti instrumen foto ronsen. Hasil fotonya seperti apa? Nah, nanti akan digunakan untuk proses audit dokumen dalam audit mutu internal. Nah, maka itu menjadikan bahan audit yang bagus untuk menentukan risiko-risiko. Begitu. Nah, ini jadi setelah dilihat foto ronsennya, kita lihat ini ada itu dan sebagainya. Lalu nanti kita bisa cek fisik, gitu, ya. Kita bisa cek melakukan treatment apa yang dibutuhkan. Baik, kembali ke outcome based, Bapak Ibu. Input proses output kita familiar, maka tekanan kita ini sebenarnya pada outcome dan nanti tentunya pada impact. Sebenarnya harapan kita itu apa? Profesionalisme lulusan kita seperti apa? Maka Mas Menteri sampai mengeluarkan kebijakan Kampus Merdeka ini. Nah, sebenarnya karena di sini ya, kita ingin outcome yang bagus dari lulusan kita. Gitu. What we wish to achieve, itu yang selalu menjadi pertanyaan di dalam sistem pendidikan kita. Baik. Nah, prinsipnya adalah kalau kita mau mengembangkan outcome base, maka outcome base ini artinya kita mesti mulai dengan apa? Clear picture of what is important for student to be able to do. Kalau lulus, mereka bisa melakukan apa? Ini harus ada gambaran jelas dari setiap prodi. Nanti kaitannya dengan Merdeka Belajar, maka gambaran ini mestinya menjadi lebih baik. Dan sampai samar-samar, begitu. Baik, nah peran dosen, maka dosen akan lebih berperan sebagai fasilitator pembelajar dengan menumbuhkan kreativitas dan semangat belajar mandiri, serta pemikiran kritis terhadap topik pembelajaran. Jadi kita akan switch ke student center learning, mau tidak mau. Bukan lagi teacher center, tapi student center. Nah, profesionalisme atau outcome ini merupakan hal yang lebih utama. Bahkan lebih utama daripada silabus yang kita susun. Begitu. Jadi, ini proses seperti apa? Maka kalau itu dibutuhkan, silabus mesti kita revisi. Begitu. Baik. Nah, di kampus sekarang Bapak Ibu, ini bukan hanya tempat dosen mengajar, tapi lebih dari itu kampus adalah tempat mahasiswa belajar. Kampus kita masing-masing adalah tempat mahasiswa belajar, baik langsung maupun tidak langsung. Maka dalam outcome-based education, is not what academic staff teach. OB is what student achieve. Jadi betul-betul student center. Ini yang kita upayakan. Baik. Nah, untuk itu maka formulasi learning outcome harus jelas. Standar-standar harus clear yang bisa menjadi acuan bersama. Institution student learning outcome and standard of performance are clearly stated at the course, at the program, and as appropriate institutional level. Jadi,
program studi punya capaian pembelajaran, mata kuliah punya capaian pembelajaran, ini harus benar. Kalau nanti mahasiswa magang 1 semester di lapangan, juga harus punya capaian pembelajaran. Yang kurang lebih ini harus setara dengan 20 SKS yang disubstitusi dari kegiatan tersebut. Nah, ini perlu pekerjaan internal untuk mencocokkan SKS yang mana, begitu. Baik, jadi learning outcome dan standar ini nanti mesti direfleksikan dalam berbagai program kita, kebijakan kita, kurikulum kita, fasilitas kita, dan lain sebagainya. Nah, kalau ini dilakukan dengan baik, visi misi akan tercapai. Atau bahasa lain, vision and mission cascaded in all activities. Visi misi akan meresap di seluruh aktivitas. Nah, ini bagaimana kita mengupayakan bersama-sama. Jadi visi misi bukan dipajang di tembok saja, tetapi ini akan meresap dalam seluruh aktivitas. Begitu. Jadi ini ada capaian pembelajaran ya di tingkat program, ada CPMK di tingkat mata kuliah, begitu. Mungkin juga sub CPMK pada setiap kegiatan. Ini mesti kita bikin clear, begitu. Termasuk dalam kegiatan Merdeka Belajar ini. Nah, jadi kalau kita mau mengembangkan outcome base, ini kurikulum kita mesti backward kurikulum design. Jadi untuk bisa profesional seperti itu, perlu kajian apa saja yang harus dia punyai. Aneka macam kajian ini dikelompokkan menjadi mata kuliah atau kegiatan lain. Lalu ini disusun jadilah kurikulum. Jadi justru kurikulum disusun dari belakang. Nanti ini harus ada alignment dengan teaching learning strategy, dengan delivery methods, dengan didaktik konsep yang dikembangkan. Dan harus ada alignment dengan assessment yang dilakukan. Jadi ini satu rangkaian, Bapak Ibu. Jadi OB ini what we want the student to have or to be able to do. Ini jadi hal penting, terumuskan dalam capaian pembelajaran. Lalu aktivitas kita ini membantu mahasiswa. How can we best help student to achieve it? Begitu. Nah, kalau kita ingin tahu, kita lakukan nanti assessment. Apakah semua upaya kita telah kita lakukan dengan baik? Seberapa jauh kita lakukan? Nah, nanti di situ muncul juga bagaimana peningkatan mutu selanjutnya dalam lingkaran-lingkaran tersebut. Begitu. Jadi, harapannya dengan OB ini, maka nanti lulusan akan lebih relevan dengan dunia kerja. Lebih relevan dengan apa yang dia harapkan. Maka semangatnya selalu continuous quality improvement is in place. Jadi itu harus ada di segala aspek. Gitu. Baik, nah, alignment itu bisa kita gambarkan seperti ini, Bapak Ibu. Jadi learning outcome, motivasi yang kita berikan, lalu bantuan yang kita berikan kepada mahasiswa, dan assessment. Ini satu rangkaian. Begitu. Nah, maka nanti sebenarnya pada kegiatan Merdeka Belajar ini, assessment menjadi sangat penting. Itu yang perlu dikembangkan. Tergantung tipe apa yang kita kembangkan, maka di sini ini pekerjaan kita yang harus segera kita selesaikan. Baik, jadi capaian pembelajaran, proses pembelajaran, assessment, ini ada dalam suatu alignment yang sangat terstruktur. Ada constructive alignment, ya, keseimbangan yang kokoh. Ini saling kait-mengkait dan ini menjadi satu kesatuan, gitu. Atau bisa kita gambarkan itu bagian awal dan belakang, ya. Ini harus betul-betul tepat. Lalu tengahnya juga harus sesuai. Nah, baik. Lalu bagaimana dengan kampus Merdeka Belajar ini? Nah, dasar pengembangannya adalah dalam rangka memenuhi tuntutan, arus perubahan dan kebutuhan akan link dan match, maka dengan dunia usaha, dunia industri, kita kenal dengan DUDI, dan untuk menyiapkan mahasiswa dalam dunia kerja, perguruan tinggi dituntut agar dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif, agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara opsional. Jadi nanti tadi itu CPL tercapai plus begitu. Ini yang diharapkan. Nah,
Kalau kita coba mengenal Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini maka Mas Menteri menyampaikan diharapkan untuk memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Betul-betul sangat merdeka. Nah, tetapi ini merdeka dengan aturan. Pasti aturannya apa? Tetap harus mencapai capaian pembelajaran. Nah, itulah esensi dari pendidikan. Baik, salah satunya kita lihat nanti ada pengaturan pembukaan program studi baru, sistem akreditasi perguruan tinggi yang kita semua tahu, lalu perguruan tinggi negeri badan hukum, bagaimana menjadi badan hukum, lalu mahasiswa ini punya hak 3 semester belajar di luar program studi. Nah, rupanya di sini ini yang akan jadi banyak pembicaraan kita. Gitu. Jadi yang lain ini relatif sudah dilakukan oleh pihak-pihak eksternal. Tetapi ini yang internal, ini kita mesti betul-betul kasih perhatian. Baik, ini ada kebijakan Kampus Merdeka tadi itu berkaitan dengan program studi dan sebagainya. Bahkan ini bisa mendirikan prodi baru dengan mitra, ya, bisa dengan perusahaan multinasional, perusahaan teknologi global, startup, organisasi multilateral, BUMN, BUMD, dan sebagainya. Jadi sangat terbuka. Konteks yang tadi di depan saya sampaikan berubah total. Nah, inilah yang terjadi. Kita tidak perlu gamang, tapi kita pelajari ini itu fokus profesionalis harapkan untuk prodi ini apa, untuk prodi yang kita sajikan. Nah, prinsip adalah setiap program studi ini mesti menyediakan fasilitas dan sumber daya untuk program yang ditawarkan. Atau tepatnya kalau sekarang setiap UPPS, unit penyelenggara program studi, harus menyediakan sumber daya dan fasilitas untuk program yang ditawarkan. Gitu. Baik. Nah, ini ada interpretasi. Dari semua itu, sebenarnya apa interpretasinya? Untuk mendapatkan SDM unggul. Ini interpretasi dari Presiden dengan nawacitanya ingin SDM unggul dan sebagainya. Begitu. Maka prodi yang dipelajari menjadi starting point. Dapat mengambil mata kuliah prodi lain, bahkan di luar fakultas, di luar kampusnya begitu, untuk bekal meloncat ke depan. Nah, pembelajaran di kelas bersifat diskusi, problem solving, dan higher order thinking. Jadi ini mahasiswa yang diharapkan seperti itu. Dosen sifatnya sebagai penggerak, memfasilitasi pembelajaran secara mahasiswa pun supaya bisa belajar secara independen. Jadi semakin lama ini sebenarnya pembelajar mandiri akan semakin diharapkan. Nah, bentuk-bentuknya macam-macam ya, dari KKN ya, mengadakan praktisi dan lain sebagainya. Baik. Maka gambaran proses di perguruan tinggi ini seperti apa? Seluruh proses pembelajaran dalam program studi dilaksanakan pada PT sesuai masa dan beban belajar. Ini kan yang umum kita lakukan. Ini seperti ini. Lalu, dengan Merdeka Belajar ini, proses pembelajaran dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa, tidak sepenuhnya lagi. Dan beban belajar ada kesempatan bagi mahasiswa untuk mengambil sisanya di prodi lain, di luar kampus. Nah, ini yang jadi pemikiran sebagian besar dari kita. Gitu. Baik, artinya apa? Kalau kita renungkan, maka perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela mengambil atau tidak. Itu haknya mereka. Begitu. Mungkin sebagian tetap dengan proses reguler, tapi kalau ada yang mengambil, kita harus siap. Mahasiswa bisa mengambil di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester. Setelah 40 SKS, ini tidak sedikit, jumlah yang cukup banyak. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan kompetensi program? Nah, ini perlu pengaturan-pengaturan. Ditambah lagi, dapat mengambil SKS di prodi yang berbeda, di PT yang sama sebanyak 1 semester. Ini juga setara 20 SKS, jadi 60 SKS. Anggaplah kita 140 SKS, ya, maka 80 SKS ini yang lain mesti memberikan core untuk mahasiswa kita. Nah, ini kita perlu pengaturan-pengaturan. Gitu.
Baik, lalu bentuk pembelajaran di luar prodi. Bapak Ibu sudah tahu dari kegiatan pembelajaran di luar PT, dari magang, praktek kerja, proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, penelitian, kegiatan kewirausahaan, proyek independen, juga proyek kemanusiaan. Bahkan bisa ditambah lagi begitu. Nah, semua ini harus ada pembimbing. Jadi ada dosen yang kita assign sebagai pembimbing. Nah, kampus Merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh dan siap kerja. Artinya apa? Kalau mahasiswa nanti mau kerja di suatu bidang X, mungkin dia magangnya di tempat itu. Jadi ini sudah disesuaikan dari awal. Begitu. Jadi kita pun harus memberikan mahasiswa kita untuk bisa merumuskan keinginannya. Anda itu ingin kemana? Nah, kalau Anda ingin ke sana, sebaiknya Anda magang di tempat ini yang kita sajikan. Nah, perguruan tinggi harus membuat mitra. Begitu. Harus ada MOU. Nah, tempat magang pun harus bertanggung jawab. Nah, ini juga perlu pemahaman Bapak Ibu. Karena Pak, ini di luar kendali perguruan tinggi. Nah, tanggung jawab perusahaan atau tempat magang, ya, ini kaitannya dengan rekognisi satuan kredit semester dan menjamin proses magang yang berkualitas sesuai kesepakatan. Menyediakan supervisor atau coach untuk mendampingi mahasiswa dan memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan. Jaminan keselamatan kerja, mungkin honor magang, hak karyawan, dan lain sebagainya. Nah, maka supervisor akan mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang bersama dosen pembimbing untuk akhirnya menjadi nilai akhir. Ini juga harus kita atur. Bagaimana menilainya, apa kriterianya. Jadi pembicaraan-pembicaraan ini sangat spesifik antara perguruan tinggi dengan partner. Pekerjaan kita akan ke arah itu. Nah, lalu waktu magang. Satu satuan kredit semester setara dengan 2.720 ya, menit magang di dunia kerja industri. Lalu penilaian tentu harus dilakukan dari dua sumber, ya, tidak hanya dari dosennya saja, tetapi penilaian dari perguruan tinggi dan dari kegiatan tempat magang. Gitu. Nah, ini harus fair. Maka di sini jangan lupa nanti kita harus mengembangkan apa yang namanya appeal system. Ini penting sekali, appeal system ini, mekanisme protes. Kalau mahasiswa tidak puas dengan penilaian itu, bagaimana protesnya? Kepada siapa? Dan mekanisme seperti apa? Nah, kita perlu menyusun prosedur itu. Baik, nah, mengembangkan sistem penjaminan mutu internalnya seperti apa? Pada kampus Merdeka Belajar ini. Ini caranya seperti apa? Nah, maka tadi saya uraikan, kita harus melakukan jaminan mutu input, jaminan mutu proses, output, dan jaminan mutu outcome. Maka kita perlu persiapan SDM. Kita perlu MOU dengan mitra. Kita perlu membuat persyaratan tempat magang kalau prosesnya magang. Lalu perlu aktivitas menyetarakan SKS. Kalau perlu kita kembangkan kombinasi dengan pembelajaran sistem daring. Dan lain sebagainya. Sangat khas untuk masing-masing kampus. Tapi kita harus berkreatif dan kita beruntung kita diberi otonomi untuk ini. Baik. Jadi kita perlu pengaturan-pengaturan, ya, pengaturan untuk menetapkan kebijakan itu yang pertama. Karena kegiatan yang akan dilakukan macam-macam tadi itu dari magang, penelitian sampai program kemanusiaan, maka kebijakan-kebijakannya harus disusun. Pasti itu berbeda-beda. Jadi utama dulu susun kebijakan. Lalu menetapkan bentuk, ya. Bentuk yang akan ditawarkan ini apa? Nah, Merdeka kampus belajar merdeka tentu saja ini tidak mudah. Begitu. Kita akan menawarkan apa dulu? Nah, di sini Bapak Ibu boleh bertahap. Apa yang mau ditawarkan? Lalu yang ketiga, tentu menyusun standar dan prosedur. Untuk apa? Untuk semua ini melekat pada sistem. Kalau ada standar, ada prosedurnya, tinggal siapa yang melakukan. Lalu yang keempat, ini
menyusun capaian pembelajaran program. Jadi, capaian pembelajaran program ini harus mendukung capaian pembelajaran program studi asal mahasiswa tadi belajar. Jadi dia pergi keluar itu mendukung capaian pembelajaran program studi. Nah, untuk itu maka perlu membentuk komisi penyetaraan SKS. Ini sebaiknya komisi supaya tidak satu orang, gitu. Lalu memastikan proses yang dirancang berjalan baik dan menyusun instrumen penilaian dan evaluasi program yang akan dilakukan. Nah, ini pokok-pokok pekerjaan yang harus kita lakukan di kampus kita supaya ada jaminan kualitas. Nah, di panduan ya, ini sudah ada bagian penjaminan mutu. Dari perguruan tinggi menyusun kebijakan ya, menyusun manual dan sebagainya. Sudah ada semua di sana Bapak Ibu. Yang kita perlukan apa? Adaptasi dengan kondisi perguruan tinggi kita. Nah, jika mahasiswa kita boleh magang, itu di industri yang seberapa besar, yang seperti apa, itu kita harus atur. Bukan lepas bebas mereka terus memilih industri. Kalau ini tidak mendukung kompetensi, ya tentu saja kita sarankan ke yang ada kompetensi itu. Nah, maka ada mutu kompetensi peserta program, mutu pelaksanaan, mutu proses pembimbingan internal dan eksternal, dan mutu sarana prasarana untuk pelaksanaan, serta mutu pelaporan dan presentasi hasil, dan mutu penilaian. Nah, ini tadi adanya alignment tadi itu. Sama sebenarnya. Jadi ada alignment dari capaian pembelajaran, dari proses pembelajaran, dan dari assessment. Ini. Nah, sama, intinya itu Bapak Ibu. Jadi ketiga ini harus ada constructive alignment. Nah, ini ada keterangan-keterangan, ya, magang praktek kerja, itu ragamnya apa saja, kriterianya apa saja. Tingkat kemampuan yang diperlukan harus setara dengan level sarjana, bukan SMA. Nah, nanti dicocokkan dengan KKNI. Mahasiswa menjadi bagian dari sebuah tim yang terlibat aktif dalam kegiatan tim, bukan penonton. Mahasiswa mendapatkan masukan terkait performa kinerja selama 2 bulan. Harus memberikan presentasi di akhir magang kepada salah satu pimpinan perusahaan dan nanti pada evaluator yang ada di kampus. Nah, ini gambarannya. Pertanyaannya, ini identik dengan mata kuliah apa saja? Kan selalu begitu Bapak Ibu. Nah, maka ini akan tergantung tempat magangnya seperti apa, lalu SKS yang dijadikan substitusi ini yang mana? Nah, ini yang apa? Jadikan substitusi yang mana? Begitu. Nah, ini suatu keterkaitan. Lalu asistensi mengajar satuan pendidikan. Mahasiswa bisa mengajar mungkin untuk teman-teman yang jurusan pendidikan. Cocokkan. Ini satu juga SKS yang mana? Lalu untuk peneliti dan riset. Nah, mereka calon-calon peneliti magang di tempat penelitian ini akan lebih cocok. Dia akan mendapatkan nilai plus-plus begitu. Nah, ini ragamnya. Proyek kemanusiaan, dedikasi pada satu atau 2 proyek utama, pemecahan masalah sosial, dan pemberian bantuan tenaga untuk meringankan beban korban bencana, misalkan. Ini juga akan membentuk karakter, menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan. Ini outcome dan impact yang betul-betul akan terjadi. Lalu kegiatan wirausaha sangat clear begitu, tentu untuk prodi-prodi jurusan apa, di mana, cita-cita mahasiswa kemana, dan lain sebagainya. Lalu studi independen, tingkat sekolah harus sesuai dengan tingkat sarjana. Topik studi independen tidak ditawarkan dalam kurikulum. Di saat ini, mahasiswa mengembangkan objektif mandiri beserta dengan desain kurikulum, serta rencana pembelajaran. Jenis proyek akhir bisa juga, dan harus dicapai di akhir studi. Nah, ini pun perlu pembimbing di kampus kita. Lalu membangun desa, berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, saya kira ini jelas sekali, nanti impact-nya menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan. Itu. Jadi ini praktek, mungkin untuk bidang-bidang tertentu. Lalu pertukaran pelajar ini yang sudah sangat sering dilakukan. Mata pelajaran apa yang diambil, tapi di sini pun juga ada pembicaraan masalah nilai. Ini kadang-kadang perlu pembicaraan. Maka perlu juga kita melihat substansi dari mata kuliah tersebut. Paling mudah kalau kita saling merekognisi nilai dari tempat perguruan tinggi kita melakukan
tukar-menukar mahasiswa. Gitu. Baik, lalu mekanisme evaluasi, tadi sudah saya singgung, ini penting sekali dirancang di depan. Untuk setiap kegiatan, itu evaluasinya siap bagaimana. Ini mesti di depan, sebelum program dilaksanakan. Nanti boleh dirubah lagi evaluasi ini. Boleh diimprove, tetapi mesti kita rancang di depan. Karena apa? Dari evaluasi pun kita akan belajar untuk meningkatkan mutu dari program tersebut. Nah, lalu Bapak Ibu, dalam merancang semua itu, perguruan tinggi kita pun dituntut untuk memperhatikan indikator kinerja utama. Ya, satu, menyangkut aspek kualitas lulusan. Mau nggak mau, kualitas dosen. Ya, ini IKU-nya. Ya, lalu kualitas kurikulum dan pembelajaran. Gitu. Lalu juga dengan ini semua jadi pertimbangan. Jadi pertimbangan, jadi program Merdeka Belajar itu pun harus memperkuat IKU kita. Gitu. Nah, ini teknis, nanti Bapak Ibu Wakil Rektor, Bapak Ibu Wakil Dekan Akademik, mesti ada rapat internal di kampusnya masing-masing. Bagaimana implementasi kegiatan tersebut. Dari aneka macam kegiatan ini, tadi kalau saya sebutkan, pertama, semua perlu kebijakan, semua perlu standar, semua perlu prosedur. Begitu. Lalu kita juga perlu evaluasi untuk bisa mendapatkan nilai plus bagi mahasiswa kita. Gitu. Nah, jadi semua ini mesti by design. Gitu. Baik, ini kegiatan mahasiswa dapat dilakukan di luar kampus asal. Ya, dari proyek-proyek tadi itu di buku panduan itu Bapak Ibu bisa download semua, sudah jelas sekali, tapi semua ini harus ada pembimbing, itu catatan. Jadi semua wajib dibimbing, jadi bukan lepas merdeka, begitu. Nah, ini bisa kita kerjasama dengan pihak unit yang tempat mahasiswa magang, dan ini pasti perlu effort tersendiri. Kalau perlu ya dibentuk unit atau ada ditetapkan sebagai tupoksi pejabat yang mana di kampus kita. Gitu. Baik, lalu bagaimana alternatif pengaturannya? Ya, maka koordinasi bidang akademik ini menjadi hal yang pertama menurut saya. Penetapan kebijakan penyelenggaraan NKPM dan penetapan standar baru terkait dengan kegiatan ini. Lalu penetapan CP program dan proses pembelajaran. Maksudnya program Kampus Merdeka CP-nya apa? Ini supaya mendukung capaian pembelajaran program studi. Lalu penetapan mekanisme evaluasi program. Gitu. Lalu pembuatan prosedur mutu dari A sampai Z. Alfa, Omega. Dari mahasiswa mendaftar sampai nanti kembali, bahkan sampai kalau mereka protes. Ini seperti apa? Nah, ini koordinasi yang perlu dilakukan. Nah, penetapan kebijakan. Nah, kebijakan pelaksanaan tentu berbeda-beda. Tadi ada 8 ragam, bahkan boleh lebih begitu. Kebijakan untuk tiap jenis program ini harus clear, dijelaskan. Jadi untuk program A, kebijakannya seperti apa? B, seperti apa? C, D, seperti apa? Nah, kalau kebijakan ini jelas, maka kita bisa menginjak. Kita bisa menetapkan standar mutu pada internal perguruan tinggi kita. Jadi standar mutu internal. Nah, standar mutu juga tidak hanya di tempat kita, tapi kita pun perlu menetapkan standar mutu pihak eksternal sebagai persyaratan. Jadi pihak partner yang seperti apa yang akan kita ajak. Ini juga perlu ada standarnya dan kita yang menentukan. Itu. Karena apa? Kita akan hati-hati kalau mahasiswa kita di sana, tapi kompetensi tidak tercapai. Capaian pembelajaran tidak tercapai. Nah, maka kita harus atur ini. Begitu. Baik. Lalu ini penetapan proses pembelajaran pada program NKPM ini. Proses utamanya bagaimana? Walaupun mahasiswa itu merdeka di sana, mereka magang, mereka ada di tempat lain, ini semua adalah proses belajar. Maka mesti proses utamanya seperti apa? Ini harus clear, bisa digambarkan di depan. Baik bagi kita yang di kampus, termasuk bagi mahasiswa yang akan melaksanakan. Nah, maka harus ada kesesuaian CPMK dan CP program yang dilaksanakan di lapangan tersebut.
sudah sesuaian. Lalu memastikan bagaimana capaian program ini akan tercapai. Lalu memastikan tambahan nilai plus ya, nilai positif dari kegiatan tersebut. Jadi kita optimis kalau itu kita lakukan, itu bukannya kok rugi, tapi mahasiswa kita untung. Nah, mungkin Bapak Ibu akan kombinasikan. Di sini maka nanti dikombinasikan dengan katakanlah kuliah daring, 5 kali pertemuan untuk aspek menangkut CPMK yang kita substitusikan. Bisa, kita merdeka. Kita bisa mengatur itu semua. Nah, maka kita pun perlu melakukan akhirnya evaluasi program. Ya, evaluasi capaian program dan evaluasi pelaksanaan program. Nah, pelaksanaan itu untuk peningkatan pelaksanaan di periode berikutnya, begitu. Lalu capaian untuk mengetahui kompetensi mahasiswa kita. Nah, ini untuk program berikutnya, program yang akan datang. Jadi, berarti kita perlu menyusun instrumen-instrumen evaluasi. Instrumen seperti apa? Jangan dibikin yang terlalu rumit. Bikin instrumen sederhana, tapi kena pada berbagai aspek. Gitu. Nah, jadi, maka biar lebih konkret, operasional, kita perlu bikin manual, atau bikin prosedur, atau SOP, atau protap, apapun namanya. Nah, prosedur bagi institusi, bagi dosen. Prosedur bagi mahasiswa. Prosedur bagi mitra. Misal dalam hal penilaian. Nah, ini harus kita create, Bapak Ibu. Jadi kita siapkan di kampus kita. Nah, jadi kalau saya usul, bentuk aja komisi-komisi. Komisi apa? Komisi penyusun kebijakan standar mutu internal MKBN. Nah, lalu komisi penyetaraan mata kuliah dengan kegiatan magang. Nah, ini pertimbangan CPL program studi. Jadi kalau dikatakan 20 SKS, ini 20 SKS yang mana? Oh, mata kuliah ini, dan sebagainya. Sehingga kegiatan di luar itu nanti betul-betul sesuai dengan apa capaian pembelajaran yang kita tetapkan. Lalu perlu komisi evaluasi ketercapaian capaian kegiatan magang tersebut atau kegiatan kampus merdeka tersebut. Nah, ini yang akan memberikan penilaian. Lalu komisi evaluasi outcome mungkin dengan tim tracer study ini untuk melihat dampak ke depan begitu jangka panjang atau dilekatkan pada unit yang sudah ada. Nah, semangatnya sama Bapak Ibu, PDCA atau PPEPP. Ini. Jadi dengan kita pendekatan approach dengan PPEPP ini sebenarnya kegiatan-kegiatan ini juga bisa kita lakukan. Ini bekerja di bagian mana, dan lain sebagainya. Begitu. Nah, jadi sekali lagi perlu ada constructive alignment antara learning outcome, teaching and learning strategies, as well as assessment methods have to be linked to each other. Nah, kami bisa gambarkan seperti ini. Karena learning outcome-nya, ini mahasiswa nanti dibawa kemana, mereka itu nanti bisa betul-betul profesional dalam bidang apa, tujuannya ke sana, maka teaching learning strategi, termasuk kampus merdeka tadi itu, ini energi yang kita berikan, energi yang kemungkinan yang kita berikan kepada mahasiswa begitu, atau strategi, lalu assessment, ini harus betul-betul satu rangkaian. Gitu. Sehingga akan bisa melaju dengan cepat, menuju ke proses pembentukan manusia unggul. Cepat sampai ke tujuan. Nah, ini yang harus kita pikirkan di kampus kita. Nah, saya kira itu, Ibu, Bapak, waktunya pas 1 jam, kita punya waktu untuk berdiskusi. Kami persilahkan, kami kembalikan ke moderator. Ya. Pak Johannes, terima kasih banyak. Nampaknya di chat box kita sudah banyak sekali pertanyaan, Pak. Saya mau memulai dengan setiap pertanyaan atau kita bagi beberapa sesi, Pak, untuk menjawabnya. Mohon arahan, Pak. Baik. Ya. Pertanyaannya banyak sekali. Tentu ada yang mirip-mirip ya. Betul. Silahkan, Ibu. Kita akan mulai dari yang mana? Baik. Yang pertama dari Pak Freddy. Bagaimana cara paling realistis bagi internal kampus agar mengubah orientasi dari hanya berpikir di proses dan mendorong ke impact dengan smooth, Pak?
Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya rasa ada pertanyaan yang sama juga. Ibu Leli Christine, mohon izin bertanya, kapan program Kampus Merdeka ini harus diterapkan di perguruan tinggi? Ya, baik. Dua dulu, Pak. Ya. Yang pertama, ya. Jadi ini kan sebenarnya merubah mindset. Jadi itu bisa berubah. Nah, komitmen ini nanti akan sangat berpengaruh pada etos kerja. Lalu yang kedua, ada perubahan paradigma, shift paradigm. Nah, perubahan paradigma ini akan kelihatan pada mentalitas kita bekerja. Nah, berarti kalau nanti mau merubah, kalau kita perlu mengutamakan profesionalisme, ini harus bersama-sama. Ya karyawan kita, ya dosen kita, ya terutama pimpinan kita. Gitu. Nah, ini sekarang kita melakukan pengayaan dari kampus kita. Kita melakukan pemberian semangat baru pada staf-staf kita. Sebenarnya ini malah lebih ke hakikat apa kita bekerja, tapi nanti diterjemahkan dalam kegiatan praktis sehingga semua merasa puas. Puas kita itu di mana toh? Itu pun harus didefinisikan. Itu. Lalu yang kedua, kapan ini harus dimulai? Sudah bisa dimulai sekarang. Begitu. Semakin cepat semakin baik karena apa? Bapak Ibu akan segera bisa mengevaluasi. Kalau kita mulainya nanti-nanti, kita akan terlambat juga melakukan evaluasi, artinya perbaikan. Ini mirip dengan akreditasi. Dulu 7 standar, sekarang 9 kriteria. Lalu orang lari-lari, bagaimana kita mumpung standarnya belum bertambah. Justru saya usul, pakai aja standar yang 9, supaya apa? Kita punya pengalaman. Jadi yang kedua itu sudah bukan pengalaman pertama lagi, kita punya experience. Nah, kira-kira begitu, Bapak Ibu ya. Mulai aja segera. Baik. Ya. Baik Pak Johannes, kita bergeser ke pertanyaan berikutnya. Izin bertanya Pak, kelas kalau 40 SKS untuk program MBKM, lalu 40 SKS yang sebelumnya mau kita bawa kemana? Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah untuk proyek independen, apakah sama dengan penelitian atau tidak? Mohon untuk mencapai double degree. Silakan Pak Johannes. Terima kasih. Nah, sebenarnya tidak hanya 40 SKS. Mahasiswa itu punya kesempatan 60 SKS. Banyak, Bapak Ibu. Ya, jadi di situ 40 SKS. Ya, maaf. Jadi yang 40 SKS ini ada di luar kampus. Maka 60 SKS itu 60 SKS ya bisa AS dan di luar ya di luar bahkan ada dan itu. Baik, ini suaranya maaf ada yang bilang putus-putus ya. Mungkin apa yang lain putus-putus juga terdengarnya Ibu Bapak, maaf atau cukup jelas? Sempat putus-putus Pak. Barusan okay. Putus-putus Pak Gentur. Putus Pak, putus-putus. Sempat putus-putus, tempat saya putus-putus. Memang barusan agak putus. Bagaimana Ibu? Kalau saya bergema, sekarang udah bagus. Suaranya double. Sekarang udah bagus, Pak. Sudah baik? Baik, oke. Ya, monggo dilanjut Hilang Pak, suaranya hilang.
Ibu Bapak yang lain apakah bisa mendengar Suaranya suara hilang. dengan stabil? Apakah Hilang yang lain bisa suaranya. mendengar? Hilang Sudah baik. suaranya. Bisa mendengar baik. Oh, Tapi oke. mudah-mudahan jawaban yang tadi dapat diulang. Terima kasih. Oke, kalau di video di tempat kami terdengar dengan jelas Pak Johannes. Oh, Nanti syukurlah. Bapak Ibu Ya. untuk bagian yang tadi sempat hilang, nanti Bapak Ibu bisa menyaksikan kembali di video yang kami kirimkan Ibu Bapak ya, untuk bisa mendengarkan secara lengkap. Baik, Bu, terima kasih. Ya, Pak Johannes, selanjutnya kita Baik. berpindah Iya, baik. ke pertanyaan Baik, Bu, terima kasih. Mari Ibu. dari Pak Marwan. Rasanya Pak tadi belum Marwan, terkait selamat keuangan. siang. Bapak rasanya tadi terjawab dapat di terkait di luar prodi dapat diarahkan Oh, ya. untuk mencapai double Apakah degree. Pak Mar Apakah prodi dapat diarahkan untuk Oh ya. Apakah dapat di luar jawab? prodi kalau mahasiswa mempunyai double degree ya, itu berarti ada double kompetensi, double capaian pembelajaran dari prodi yang di tempat dia dan di tempat lain. Bisa saja diarahkan begitu. Jadi nanti asal capaian pembelajarannya ini dipenuhi. Nah, nanti ada MOU dengan perguruan tinggi lain partner begitu. Jadi namanya juga apa? Dia akan double kompetensi. Sangat bisa, Pak. Nah, mahasiswa harus tahu juga kalau misalkan ini takes time, waktunya akan lebih lama sedikit daripada yang reguler. Ya nggak masalah. Kan waktu itu sebenarnya kalau dia dengan begitu lebih bermanfaat untuk masa depannya ya tidak masalah. Bisa diatur, Pak. Bisa diatur, maka komisi tadi penyesuaian SKS, pengaturan ini jadi penting sekali. Begitu. Baik. Baik. Ya. Yang berikutnya kita bergeser ke pertanyaan dari Pak Hasan Basri terkait audit berbasis risiko. Salah satu yang harus dilakukan adalah adanya evaluasi diri. Mohon pencerahannya terkait evaluasi diri, apakah ada format bakunya atau apa saja yang harus disampaikan dalam evaluasi diri tersebut. Rasanya pertanyaan kedua sudah terjawab tadi bersama, mungkin pertanyaan yang baru saya sebutkan, Pak Johannes. Terima kasih. Jadi audit berbasis risiko. Perguruan tinggi itu menghadapi banyak sekali risiko. Ada risiko kualitas, risiko keuangan, risiko akademik, macam-macam. Risiko reputasi. Nah, sebaiknya kita mempunyai list daftar risiko. Nah, risiko-risiko itu yang tidak kita harapkan terjadi. Tapi kalau terjadi, ini ada yang kerugiannya besar, ada yang kerugiannya kecil. Lalu risiko ini juga ada yang sering terjadi, ada yang langka. Nah, berarti besar di prioritas matrik, Bapak Ibu. Kita bikin matrik, masing-masing kita beri angka, kalikan, nanti akan ketemu di posisi mana. Nah, bagaimana kita mengaudit? Audit itu bukan mencari kesalahan, tetapi mencari ruang peningkatan, space for improvement. Ini juga audit mutu. Nah, maka kalau menemukan ruang-ruang peningkatan, kita bisa cocokkan dengan matrik daftar risiko. Ini di bidang mana? Ini hasilnya nanti untuk mendapatkan prioritas daripada pimpinan lembaga untuk segera diselesaikan. Jadi risiko yang sering terjadi, risiko yang kerugiannya besar, ini mesti mendapatkan prioritas sehingga terjadi loncatan. Intinya seperti itu. Banyak mekanisme kita bisa kembangkan. Gitu. Lalu instrumennya sendiri. Instrumennya seperti apa? Tergantung kita mau kemana. Kalau Bapak Ibu ingin mencapai ini, maka material-material itu yang jadikan material untuk bikin instrumen. Itu cermin, Bapak Ibu. Instrumen itu cermin saja. Ada cermin yang utuh, cermin separuh badan, cermin wajah, dan sebagainya. Nah, kita mau kemana? Nah, disitulah Bapak Ibu menyusun instrumen. Sebaiknya instrumen ada gradasi. Oh, kita di posisi 2, 3, 4, atau 5, atau 1, 2, 3, 4. Nah, dengan kita tahu di posisi 3, bagaimana effort untuk menjadi 4. Kalau kita di posisi 2, bagaimana effort untuk menjadi di posisi 3. Kira-kira begitu, Pak. Jadi tidak ada instrumen baku. Ini, tapi banyak yang mengembangkan. Kalau saya usul kembangkan sendiri, sesuai dengan kebutuhan perguruan tingginya. Ya. Itu paling baik, sesuai prodinya. Itu. Karena visi misinya pasti berbeda juga. Begitu, Ibu.
Ya. Kita lanjut. Ya, Pak Johannes, ada pertanyaan lagi dari Prof. Johanna Endang Prawitasari. MKBM itu singkatan apa? Di slide MKBM. Apakah sama dengan MBKM, Mandiri Belajar Kampus Merdeka? Yang pertama, Pak. Lalu yang kedua, dari Ibu Nirmala Sari, Universitas Hang Tuah, Surabaya. Bila magang dikonversi sesuai panduan hingga mencapai 20 SKS, bagaimana pengaturan pendampingan mahasiswa? Apakah cukup satu dosen atau bisa beberapa dosen? Karena 20 SKS ini dapat mengkonversi lebih dari 7 mata kuliah. Apakah ke-7 dosen yang mengampu mata kuliah yang dikonversi juga ikut jadi pendamping? Bila hanya satu pendamping, maka dosen yang lain bisa menganggur. Lalu kita bergeser ke pertanyaan yang ketiga dari Ibu Amelia, Penjaminan Mutu Ukrida. Hal-hal terkait teknis, pertama adanya kebijakan MBKM, ini ke depan akan melahirkan 8 standar tambahan sebagai turunan dari standar proses pembelajaran. Apakah penamaan standar tambahan dikti terkait MBKM ini harus sama dengan penamaan 8 standar tambahan dikti yang selama ini sudah mulai digaungkan? Kedua, bagaimana struktur penulisan dokumen standar di UGM, Pak Johannes? Silahkan untuk berbagi. Oh ya, baik. Terima kasih. Mungkin singkatan ya tadi, pertama Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya. Memang itu yang kita maksud ya, MBKM. Mungkin ada beberapa salah ketik. Nah, mohon maaf nanti kami revisi. Lalu pertanyaannya, 20 SKS ini tentu melibatkan banyak dosen. Maka kami tadi sebutkan komisi. Begitu. Jadi waktu evaluasi perlu melibatkan banyak dosen juga yang untuk menghasilkan suatu instrumen evaluasi. Begitu. Jadi bukan hanya oleh satu pejabat atau tim kecil, bahkan bisa dibentuk panitia khusus untuk itu. Ini memang penuh effort, Bapak Ibu. Nah, intinya adalah plan ini harus kuat. Perencanaan ini harus kuat. Karena apa? Selanjutnya penuh kemerdekaan. Jadi kemerdekaan tanpa perencanaan yang kuat ini nanti akan repot sekali. Itu Ibu. Jadi apa? Perlu sekali melakukan itu. Ya. Lalu di UGM bagaimana standarnya? Nah, UGM punya standar mutu internal. Kami beruntung hal-hal semacam itu dulu sudah kami sebutkan di dalam standar kami. Walaupun kita itu masih berkembang terus. Lalu berbagai praktek itu sudah dilakukan, walaupun belum semuanya. Misalkan tukar-menukar mahasiswa ke luar negeri sekian semester dan sebagainya. Jadi embrionya sudah ada. Nah, kebijakan ini justru akan mengakselerasi. Kami juga punya mata kuliah yang sifatnya mata kuliah universitas di luar kampus, begitu. Misalkan transformasi digital oleh Ibu Suning dan sebagainya. Jadi kami kembangkan itu, lalu bukannya tanpa kendala, Bapak Ibu. Kendalanya apa? Kita itu sudah terbiasa dengan prodi yang pilihannya hanya sekian. Nah, dengan ini, maka kita harus betul-betul mulai membuka banyak sekali mata kuliah pilihan. Substitusi. Nah, kita mata kuliah pilihan untuk mahasiswa kita, tapi kita juga tawaran-tawaran untuk mahasiswa asing. Nah, dulu kebetulan kami bantu-bantu waktu mengurusi bersama dengan ASEAN, dengan AUN. AUN juga mengembangkan credit transfer system, begitu. Jadi mirip-mirip seperti ini sebenarnya. Lalu pemerintah juga sudah mengembangkan dengan berbagai macam program, ada Permata, lalu juga antar perguruan tinggi juga sudah. Nah, apa yang harus diingat Bapak Ibu? Akreditasi. Poinnya di situ. Tentu Bapak Ibu akan mengizinkan mahasiswanya untuk belajar di kampus lain pada prodi tertentu dengan akreditasi tertentu. Ini kebijakan internal kampus kita. Lalu yang kedua, yang sangat sensitif, dulu dalam rapat-rapat kami dengan teman-teman itu, masalah nilai. Katakanlah fisika 1. Kalau di sini dapat nilai A, apakah di tempat lain juga dapat A? Perlukah ada konversi? Dan sebagainya, Bapak Ibu. Itu rapat nggak putus-putus. Akhirnya selesainya apa? Kita harus ada saling rekognisi. Oke, kalau di Ukrida A, kami terima di tempat kami juga A. Nah, waktu itu disepakati bentuknya numerik, begitu, supaya nanti lebih mudah. Nah, hal-hal seperti itu, Bapak Ibu. Jadi ini betul-betul kampus kita itu diberi otonomi.
Tetapi kita ini kan kadang-kadang ya agak ragu-ragu. Ini salah atau benar, ini melanggar atau tidak. Maka patokannya simpel, Bapak Ibu. Capaian program studi harus tercapai, bahkan plus. Ambil misal, mahasiswa ini magang di suatu industri, maka bisa saja ditambah dengan mata kuliah daring untuk mata kuliah tertentu yang disubsidikan itu, tapi pertemuannya enggak 14 kali, mungkin cukup 5 kali pertemuan daring. Tetapi dengan praktek mereka kita jamin capaian pembelajaran nanti akan tercapai dan ini bisa diuji begitu. Nah, sehingga match. Maka sering ada pertanyaan, haruskah kita mengubah kurikulum atau tidak? Sebenarnya kita merubah bisa, tidak juga tidak masalah. Tapi kita bikin adendum pengaturan-pengaturan seperti itu. Nah, inilah Bapak Ibu. Jadi kalau kita itu dikekang, itu biasanya kita mengeluh. Tapi kita diberi kebebasan, kadang-kadang kita juga bingung, sama, kami juga begitu. Nah, ini sekarang kita diberi kebebasan, diberi otonomi, nah, kita harus berlatih bersama-sama. Kita saling kerjasama, saling kontak seperti ini, nanti saling kunjung, saling benchmark, kita akan bersama-sama. Akhirnya kan di Indonesia ini akan lebih simpel, tetapi outcome betul-betul tercapai. Begitu, Ibu. Baik, Pak Johannes, sangat lengkap sekali. Ya. Rasanya penjelasan Bapak tadi menjawab pertanyaan dari Pak Fauzi, dari UNJ juga. Bapak, kita bergeser ke pertanyaan yang selanjutnya. Dari Bu Kartika Sari, mengingat asistensi mengajar cuma bisa dilakukan oleh mahasiswa keguruan. Berarti PT non-keguruan tidak perlu menyiapkan program asistensi mengajar. Apakah benar demikian? Yang berarti juga PT tidak harus menyiapkan semua program MBKM, tapi yang mungkin untuk dilakukan saja. Yang pertama, lalu kita bergeser ke yang berikutnya. Apakah dari program MBKM diambil hanya sebagian saja, sama Pak ya, seperti yang sebelumnya? Dari poin tersebut, misalnya untuk magang diberikan 3 bulan atau dengan PT lain hanya 10 SKS. Mungkin itu dulu Pak Johannes, silahkan. Rasanya pertanyaannya sama. Baik, terima kasih. Ini luar biasa pertanyaannya. Kita itu ada menu macam-macam Bapak Ibu. Kita mau makan yang mana? Makan semuanya atau sebagian dulu yang kami cocok, begitu, atau kami siap. Nah, Bapak Ibu, internal kampus kita bisa mengatur itu. Nah, maka kalau waktu menyusun kebijakan, waktu menyusun standar, mekanisme, kalau saya usul libatkan perwakilan mahasiswa. Nah, ke depan kita akan lakukan ini itu, tapi saat ini baru ini dulu yang siap. Karena apa? Program studi, unit penyerahan program studi harus menyediakan sumber daya dan fasilitas untuk program yang ditawarkan. Itu. Eropa tidak pernah atau jarang sekali bingung dengan program studi dan sebagainya. Karena apa? Mereka itu melengkapi semua persyaratan dulu, baru programnya dibuka. Nah, maka ini kita juga bisa mengacu seperti itu. Kita penuhi persyaratan, kita tawarkan. Jadi ini merdeka, kita harus menyiapkan, tetapi kita juga nggak boleh tutup mata. Nggak siap langsung jalan, nanti korbannya capaian pembelajaran. Itu. Lalu guru, asisten. Apakah hanya di program-program pendidikan? Bagi mereka sangat cocok, tentu saja. Lalu bagaimana bagi program yang lain? Sekarang bisa kita sendiri. Kalau masih jurusan MIPA Fisika melakukan asistensi, mengajar, mendukung kompetensinya atau tidak? Kalau itu nanti juga akan mendukung kompetensi dalam pembelajaran fisika dan sebagainya, juga pengetahuan yang lain, kenapa tidak? Begitu. Jadi seperti mahasiswa kami UGM itu mereka juga banyak mengajar di luar ya dulu, bahkan belum ada program ini mereka bergabung membantu sekolah-sekolah mungkin dalam format KKN, dalam format macam-macam begitu. Nah, kalau itu menambah kompetensi dan akan memberikan nilai plus, ya kenapa tidak begitu. Kalau ada yang menarik, boleh nggak kita ambil separuh merdeka belajar tapi nggak 20 SKS tapi 10 SKS begitu. Nah, sekarang begini, mahasiswa itu berhak 20 SKS di luar kampus. Tetapi perguruan tinggi kita akan ada tawaran. Bayangkan, kalau dia di luar kampus hanya 10 SKS, maka nanti korbannya masa studi, Bapak Ibu. Masa studinya bisa lebih lama. Nah, ini juga reputasi yang tidak baik bagi program studi tersebut. Nah, ini yang perlu jadi pertimbangan.
begitu. Sudah jauh-jauh keluar, bahkan ini pun ada pemikiran. Kalau mahasiswa di kampus itu bisa ambil 24 SKS. Tapi di luar kampus dia hanya 20 SKS sesuai dengan aturan. Terus bagaimana dengan yang 4? Ini juga perlu pemikiran-pemikiran. Begitu. Kita perlu kesepakatan-kesepakatan bagaimana. Hak dia kan 24. Tapi di luar kampus dia hanya mendapatkan 20. Atau kita mau bikin 24. Yang 2 mata kuliah, 4 SKS itu penyelenggaranya secara daring. Namun mau diatur internal terkait program ini SKS, yang ini berjalan secara daring karena dia IP-nya selalu 3,8 itu. Inilah kemerdekaan Bapak Ibu. Jadi kita bisa mengatur, tetapi jangan melanggar aturan. Begitu Ibu. Baik. Baik. Pak Yohanes. Ya, Bapak ada pertanyaan lagi rasanya. Boleh. Tetapi sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan yang selanjutnya, rasanya kita perlu foto bersama, Pak Yohanes. Oh begitu, Untuk, baik. Kalau sekalian Bapak mau sekalian permisi minum, silahkan Pak. Rasanya sudah banyak sekali Bapak menjawab. Kita akan masuk foto bersama, lalu kemudian kita masuk ke sesi pertanyaan selanjutnya. Ya, Ibu Bapak mohon untuk on cam, Ibu Bapak kita akan ambil foto bersama. Panitia sudah siap untuk screenshot. Nanti fotonya akan kita kirimkan bersama dengan materi, video, dan juga streaming YouTube kita pada pagi hari ini. Melalui YouTube Ukrida TV. Ibu Bapak pada hitungan yang ketiga, berikan senyuman yang terbaik. Nanti kita akan masuk ke sesi pertama foto, lalu kemudian yang kedua foto bersama dengan gaya bebas, Ibu Bapak ya. Hitungan yang ketiga, silakan berikan senyuman yang terbaik. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi, Bu Bapak, karena mengingat ada 6 slide. 1, 2, 3. Iya, kita akan masuk ke sesi foto dengan gaya bebas. Berikan sesi foto dengan gaya kebebasan yang Bapak Ibu akan jalani dan juga sudah jalani untuk sebagai implementasi kampus Merdeka. Juga sudah ya Pak, banyak sekali. Oke. Baik, kita lanjutkan diskusi kita. Pak, saya mau bertanya. Komisi. Suara Ibu tidak begitu jelas ya. Sebentar. Yang dengarkan suara saya. Apakah putus-putus lagi? Sekarang bisa. Tolong diulangi Ibu. Tadi putus-putus. Oke. Baik Pak Yohanes, apakah bisa dengar suara saya? Ya. Oke. Baik Pak Yohanes, apakah bisa Pak? Coba bisa Bu. Tolong diulangi Bu. Baik Bapak. Dari Pak Hans Dermawan, Pak saya mau bertanya terkait membuat komisi-komisi yang tadi Bapak jelaskan. Misalnya komisi penyetaraan mata kuliah, komisi perumusan CPL, dan lain-lain. Jika kondisi prodi dengan jumlah SDM dosen yang terbatas. Itu yang pertama, Pak. Lalu yang kedua, bagaimana mengontrol kompetensi luluaran mahasiswa jika mereka bebas memilih dan menentukan mata kuliah pada berbagai prodi atau universitas? Dua dulu, Bapak, silahkan. Baik, Bapak. Pertanyaannya bagus. Bapak, pertanyaannya terjadi kalau perguruan tinggi kita kecil, SDM-nya sedikit. Strateginya apa? Dilekatkan dengan pejabat. Jadi pejabatnya ikut sebagai tim komisi. Pejabat tambah
anggota yang lain. Intinya seperti itu. Sama, kita mengembangkan jaminan mutu, itu bisa membentuk unit sendiri, tapi bisa juga embedded pada suatu institusi yang SDM-nya sedikit, atau mungkin sudah sengaja dibikin begitu juga bisa. Itu yang pertama. Lalu bagaimana kita mengkontrol kompetensi mahasiswa. Mahasiswa itu sebelum melaksanakan program kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini konsultasi dulu dengan pembimbing. Justru pekerjaan kita di depan menentukan pembimbing, mekanismenya seperti apa. Maka tadi ada komisi itu, ini akan sangat membantu supaya tidak individual begitu. Jadi kegiatan itu apa saja rancangannya, lalu ini setara dengan mata kuliah apa saja, capaian pembelajarannya apa saja, apakah dipastikan kalau ini nanti dilakukan, capaian pembelajaran ini tercapai. Maka kita bisa rembuk di situ. Jadi cara mencapainya seperti apa? Sebenarnya seperti apa? Nah, itulah jadi dokumen yang akan menjadi bekal bagi mahasiswa untuk ke sana. Begitu. Jadi mahasiswa tidak pergi dengan tangan kosong, tapi disertai dokumen itu akan lebih baik. Bapak Ibu. Saya membayangkan ada seperti portofolio begitu, yang itu akan jadi pedoman bagi mahasiswa yang melakukan. Sehingga evaluasi pun juga nanti bisa mengacu ke sana. Itu Bapak Ibu. Untuk menjamin tercapainya CPL. Jadi ini bukan bebas merdeka, tetapi mereka merdeka melakukan dalam rangka untuk mencari nilai plus itu. Begitu. Baik, Pak Johannes. Ada pertanyaan lagi dari peserta, bagaimana dengan transkrip akademik? Apakah dengan MBKM, lulusan akan memperoleh transkrip sesuai dengan daftar mata kuliah? Konvensional, skema 8:0, atau disesuaikan dengan skema yang ditempuh? Ada magang, ada pertukaran pelajar, dan lain-lain. Jika ada dalam magang dengan struktur form, ada bagian kegiatan pembelajaran yang tidak lulus, berarti tidak setara dengan 20 SKS. Bagaimana mekanisme selanjutnya? Mereka menempuh magang kembali atau bisa dikonversi ke mata kuliah semula, Pak? Yang pertama, lalu yang kedua, dari Bapak Suhendra, Pak Johannes, yang pertama terkait penilaian siapa yang lebih baik, nilai dari univ atau lokasi atau institusi target, atau nilai dari kita yang dikonversikan. Lalu yang kedua, pelaksanaan monitoring tadi, siapa yang lebih baik melakukan, UPPS atau jurusan atau prodi. Lalu yang ketiga, capaian pembelajaran MBKM apakah harus samakan dengan kurikulum reguler. Lalu yang keempat, apakah kita membentuk komisi BKM ini menjelaskan tingkat mana univ, fakultas atau prodi. Rasanya tadi sudah dijawab sama Pak Johannes ya, Pak Suhendra. Jadi rasanya cuma pertanyaan 1, 2, dan 3. Silakan Pak Johannes, saya serahkan screen-nya. Terima kasih. Ini pertanyaannya sangat teknis. Bagaimana dengan transkrip? Gitu. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu kan di kampus kita juga mengupload nilai ke Dikti, ke pangkalan data. Maka ini mesti ada kesepakatan. Nanti aturan Dikti seperti apa. Tapi internal kampus kita bisa mulai mengatur begini. Jadi kita bisa bikin alternatif. Kalau tadi disetarakan dengan mata kuliah 20 UKS apa saja, kita bisa tentukan mata kuliah tersebut ditranskrip, tapi nanti dibarengi dengan surat keterangan pendamping ijazah. Kalau dia melakukan ini dengan capaian begini, punya nilai plus ini dan sebagainya. Itu yang pertama. Nah, kalau nanti kan nilainya mestinya ada 2 kemungkinan. Satu nilai kegiatan magang, atau nilainya sub-sub tadi itu dengan mata kuliah yang disesuaikan, atau mungkin dengan format yang lain. Ini kan banyak kemungkinan yang dituliskan transkrip yang seperti apa. Nah, mungkin untuk langkah praktis, karena kita semua belajar ya, tadi kalau ada penyesuaian, bisa tetap dengan mata kuliah itu, tapi tetap dibarengi dengan surat keterangan pendamping ijazah. Nah, kalau nanti ada pengaturan baru, katakanlah dari pemerintah, kita bisa ikut aturan tersebut. Tidak masalah. Atau itu tetap bisa dikonversi juga menjadi capaian pembelajaran yang sesuai dengan prodi. Maka capaian pembelajaran harus tetap selaras mendukung dengan capaian pembelajaran program studi tersebut. Bahkan nilai plus ini. Begitu. Jadi core-nya kan kalau saya belajar katakanlah kimia, saya core-nya itu akan menjadi sarjana kimia. Tapi sekarang sarjana kimia plus.
Atau saya belajar tentang katakanlah geografi. Nanti sarjana geografi plus-plus seperti itu. Nah, ini jadi core-nya tetap. Bisa jadi dia mengambil di tempat lain itu nama mata kuliahnya berbeda, Bapak Ibu. Tapi substansi sama atau setara. Begitu. Makanya tadi itu proses penambahan dengan kegiatan daring yang sangat dimungkinkan sekarang itu akan sangat membantu proses. Gitu. Jadi mahasiswa sebelum pergi itu sudah tahu apa yang harus dilakukan, target capaian daripada reguler kalau sungguh-sungguh sebenarnya. Tapi mahasiswa ini kan punya semangat, mereka punya energi untuk itu, untuk ini. Lalu yang kedua, penilainya siapa? Harus dua pihak. Dari pihak tempat magang, katakanlah di industri, dan dari pihak dari kampus. Supervisinya seperti apa, dengan berbagai macam instrumen. Nah, sebenarnya penilaian itu apa? Kita akan mengukur kompetensi mereka, begitu. Dibandingkan dengan kompetensi awal yang telah ditetapkan di dalam penyetaraan SKS tadi itu. Lalu monitoring, siapa yang melakukan? Kan sekarang akreditasi UPPS yang mengajukan. Nah, kalau monitoring, saya usul tetap ini dari program studi. Nah, program studi ini bisa menunjuk siapapun untuk melakukan monitoring seperti itu. Jadi program studi itu sebenarnya ketua penyelenggara suatu program, gitu, atau pengelola suatu program. Tapi yang punya program itu UPPS, organisasi sumber. Begitu, Bapak Ibu. Jadi tetap dari prodi karena prodi bertanggung jawab terhadap nanti lulusan-lulusannya. Bahkan nanti juga akan menilai impact-nya. Gitu. Jadi tidak masalah dengan yang reguler, bahkan harusnya ada nilai plus-plus begitu. Baik. Itu Mbak, ya. Ya. Baik Pak Johannes, terima kasih banyak. Ibu Bapak untuk sesi yang berikutnya ada dari Ibu Endang. Apakah perguruan tinggi perlu membuat standar SPMI khusus untuk pelaksanaan MBKM, Pak? Oh ya, pertanyaannya bagus sekali. Ya, sangat perlu. Makanya tadi saya awali kita bahkan tidak hanya standar, harus mulai dari kebijakan. Ada kebijakan untuk yang ini, kebijakan untuk program yang magang, untuk program yang pendidikan dan sebagainya. Lalu kita bikin standar-standar. Standar itu untuk pelaksanaan, standar untuk penilaian, standar untuk monitoring, standar untuk evaluasi. Karena apa? Yang kita perkuat ini sistem. Bisa jadi Bapak yang merancang itu tahu-tahu udah pindah, diangkat jadi menteri. Begitu. Nah, ini yang melanjutkan, ini tetap. Karena apa? Kita yang perkuat sistem. Sudah ada prosedur, ada standar, dan sebagainya. Sangat perlu, Bapak Ibu. Menurut saya itu written dokumen yang sebaiknya juga diketahui oleh mahasiswa kita. Begitu. Jadi ini justru kampus Merdeka ini persiapannya yang banyak. Menurut saya begitu. Namanya juga Merdeka Belajar. Ini memang harus banyak sekali ketentuan-ketentuan yang kemerdekaan ini betul-betul nanti bermakna. Jangan sampai dia ikut program ini, tetapi kualitasnya lebih rendah dari yang reguler. Nah, ini juga bahan riset sebenarnya. Kalau Bapak Ibu nanti bisa bandingkan mereka yang program reguler dan program ini seperti apa, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Kita ukur outcome-nya seperti apa. Ini saya kira menarik juga. Begitu. Baik, ada lagi Ibu, kita lanjut. Ya, ada satu lagi Pak, baru muncul. Adakah Baik. ukuran atau skala industri tempat magang yang ideal? Apa kriterianya begitu? Terima kasih katanya. Nah, ini pertanyaan menarik. Yang kita khawatirkan itu kalau mereka magang di industri yang katakanlah terlalu kecil atau industri yang tidak qualified dan sebagainya. Dia akan dapat apa? Kan dosen pasti khawatir seperti itu. Karena punya idealisme dia mencapai ini, itu, dan sebagainya. Maka harus ada pengenalan lebih dulu. Kalau perlu, perguruan tinggi sudah membuat list industri di mana tempat untuk magang. Jadi merdeka, tetapi bukan berarti bebas asal tempat. Nah, syaratnya apa? Pasti akan dilihat di manajemen kesehatan daripada industri tersebut. Begitu. Lalu dilihat juga peluang-peluang mahasiswa bisa belajar apa. Artinya apa? Jadi tim kampus kita mesti ke sana lebih dulu. Ada komunikasi dulu. Jangan sampai kita mengirim mahasiswa ke sana atau mahasiswa memberikan tawaran-tawaran untuk dipilih, tetapi kita nggak yakin nanti sana dapat apa. Nah, ini tidak boleh. Harus semua by design.
Bapak Ibu. Maka mulai dulu dengan beberapa industri yang katakanlah qualified. Syukur industri yang sadar betul dia bisa menggunakan dana CSR-nya untuk keperluan ini. Sehingga mahasiswa kita itu jangan malah digaji gitu. Pulang itu dia malah bisa beli mobil, katakanlah begitu. Jadi lumayan kan. Nah ini kalau industri itu juga harus sadar kalau mereka itu, ya bukan harus ya, sebaiknya begitu. Mereka itu maju karena menggunakan output dari pendidikan. Entah sarjana teknik, sarjana sosial, sarjana sastra Inggris, dan sebagainya. Jadi industri maju itu karena itu. Nah, maka mereka mempunyai CSR yang dikembalikan ke dunia pendidikan juga. Dan ini akan bagus sekali ada kesadaran seperti itu. Jadi pendidikan itu kalau berkualitas itu pasti biayanya banyak. Tetapi biaya ini tidak harus dibebankan peserta didik. Boleh ke pihak lain yang mau dengan sukarela membiayai. Begitu, Bapak. Jadi ya ini tantangan bagi kita semua ya. Tapi saya usul jangan ke sembarang tempat. Kasihan mahasiswa kita ya. Gitu. Baik, Pak Johannes. Bapak Ibu, untuk sesi yang terakhir saya berikan kesempatan yang sudah mengangkat tangan Ibu Ririt dan Ibu Yuyun Yulia. Apakah sudah bersedia untuk ya, Bu Yuyun boleh silakan. Terima kasih Bu Olive. Wah, ini luar biasa Ukrida ini keren pokoknya dengan topik-topiknya sangat menarik dan terima kasih sebelumnya dan kepada Pak Johannes. Ini ada 2 pertanyaan mungkin terlalu teknis begitu, tetapi kami ingin juga mendapat pencerahan khususnya UST. Saya Yuyun Yulia dari UST di Jogja. Nah, pertanyaan saya tadi Bapak mengatakan bahwa istilahnya itu ada pengelola dan juga ada penyelenggara. Mohon maaf, mungkin saya diluruskan kalau keliru begitu. Di sini pengelola katakan program studi begitu, sedangkan penyelenggara UPPS. Nah, mereka itu kan dalam bingkai katakan yang tinggi itu pimpinan universitas. Terkait dengan penjaminan mutu misalnya. Apakah kebijakan itu katakan dikemas langsung oleh tingkat yang lebih tinggi lagi, maksud saya tingkat universitas, tentang standar yang tadi, standar pelaksanaannya, lalu penilaiannya, lalu monefnya, dan seterusnya. Itu yang pertama Bapak. Lalu yang kedua terkait dengan tadi industri yang Bapak sampaikan, yang industri besar dan kecil begitu. Kebetulan kami ada beberapa juga istilahnya di Fakultas Ekonomi misalnya, ada yang memang pendampingan UMKM yang kecil begitu, yang justru unit usaha tersebut membutuhkan tangan-tangan istilahnya itu dewantara muda begitu. Bagaimana menurut Bapak? Mohon maaf, terima kasih. Salam. Ya, boleh Pak Johannes langsung untuk menjawab. Baik. Terima kasih ya. Baik, kita Bu Yuyun. Terima kasih. Pertama adalah kebijakan standar kita atur di level mana? Di level prodi kah, UPPS kah, atau universitas? Kalau saya usul berjenjang, ada kebijakan di level universitas. Gitu. Lalu disusun standar-standar yang akan diacu seluruh prodi yang ada di universitas tersebut. Nah, untuk prodi-prodi yang sifatnya khusus bisa menambah standar, bisa menambahkan kebijakan, mungkin di level UPPS-nya atau di level dekanatnya kalau fakultas, begitu. Jadi bukan kebijakan program studi. Program studi itu penyelenggara yang punya desain, punya kurikulum, punya SDM, itu unit penyelenggara, gitu Bu. Jadi prodi bisa on off sebenarnya. Gitu. Ini akan lebih enak supaya kalau dulu kan akreditasi kita semua yang mengajukan prodi begitu. Nah, sekarang sudah semakin bagus. Lalu apakah industri besar atau kecil? Sebenarnya dasarnya itu
Kenapa tadi saya katakan perusahaan yang besar? Ini dasarnya adalah kompetensi yang disetarakan 12 tercapai tidak di sana. Tapi ini ada juga kegiatan pengabdian atau kegiatan seperti apa, pemberdayaan yang justru di warung-warung kecil dalam suatu daerah. Nah, pertanyaannya, dengan kegiatan yang dirancang itu, apakah semua kompetensi itu akan tercapai? Bisa saja dia akan menyusun program di sana, melakukan ini, itu, dan sebagainya, akan tercapai. Maka nanti di sini dosen pembimbing sangat berperan. Begitu. Nah, itu kita pastikan dalam rancangannya. Mungkin nggak masalah dengan UKM kecil-kecil, tapi banyak, begitu. Dalam suatu daerah tertinggal, katakanlah terluar, begitu. Nah, tetapi si mahasiswa akan mendapatkan kemampuan, kompetensi 12 SKS untuk bidang ini, untuk bidang capaian pembelajaran akan tercapai. Jadi pertimbangannya lebih ke capaian pembelajaran. Itu, ya. Maka kenapa kalau perusahaannya kok tidak lengkap, yang kita khawatirkan tercapai atau tidak, begitu. Kalau asal-asalan. Tapi walaupun kecil dalam suatu kawasan, kegiatannya dirancang dari depan, nanti dia akan mencapai ini, mencapai itu, fine. Mungkin malah akan jadi pemberdaya masyarakat yang handal di masa depan. Itu Ibu Yuyun. Baik, berikutnya, wonten malih, silahkan. Sepertinya ada satu lagi Bapak izin. Kondisi kita di daerah otomatis, karena kondisi di daerah otomatis untuk Oke, boleh. Monggo. Ya. Kita sudah beberapa mitra yang dilakukan penjejakan. Hanya saja hampir seluruh mitra menolak jika mereka ada kewajiban untuk memberikan upah bagi mahasiswa yang mengikuti program MBKM. Jika kami sebagai perguruan tinggi meniadakan tentang pemberian upah ini, diperbolehkan atau tidak, Pak? Silakan, Pak Johannes. Terima kasih. Ini hal yang sangat sensitif ya. Kalau mereka suruh membayar, ini kan ada mahasiswa praktek di tempat saya. Sama praktek itu kan ya sedikit banyak itu proses produksi saya juga akan terpengaruh dan sebagainya. Saya malah suruh bayar. Saya nggak mau. Ada mitra mungkin yang seperti itu. Tapi sebaliknya, bisa jadi ada mitra, ini sudah sangat bonafit, kami punya anggaran untuk itu. Memang ini harus dua sisi sebenarnya Bapak Ibu. Ini kan dari sisi Kementerian Pendidikan. Harus ada juga nanti dari perindustrian itu mengadvokasi industri-industri untuk seperti itu. Bahkan di dalam suatu negara itu ada kalau libur semester, perusahaan-perusahaan, toko-toko itu wajib menerima tenaga part-time mahasiswa. Nanti dikaitkan dengan pajak dan lain sebagainya. Supaya apa? Mahasiswa tidak tergantung pada orang tuanya. Dengan kerja part-time di break semester, dia bisa bayar sendiri dan sebagainya. Begitu. Nah, kita mungkin belum sampai di situ. Lalu boleh enggak kalau ditiadakan? Pertanyaannya. Jadi perusahaan tidak membayar mahasiswanya. Nah, sekarang mahasiswanya mau enggak? Kita terbuka dari depan. Kalau mahasiswanya oke, mau, karena di situ saya akan mendapatkan ini, fine. Atau selama di kampus juga tidak dibayar. Mungkin seperti itu. Nah, jadi ini kalau menurut saya tidak masalah asal semua dibicarakan di depan. Begitu. Jadi jangan sampai, ini kan namanya kampus merdeka, Pak. Mahasiswa itu mengambil itu kan juga nggak dipaksa. Mereka boleh mengambil, boleh tidak. Mungkin sebagian mahasiswa kita ikut program reguler. Tapi yang ikut program ini pasti punya cita-cita tertentu. Maka dulu ada orang magang pun bayar itu ada, Bapak Ibu. Saya belum lama ke suatu hotel, begitu. Itu ternyata banyak mahasiswa magang. Itu mahasiswa magang di hotel itu tidak semua dibayar juga. Padahal mereka itu sudah berlatih dengan baik, pelayanan juga baik. Ya ini dalam tanda petik si hotel mendapatkan tenaga gratis, begitu. Atau di sisi lain, dia juga memberikan jasa pendidikan, profesionalisme. Jadi kita bisa lihat dari dua sisi. Begitu. Mungkin imbang-imbang lah. Si mahasiswa mau nggak dibayar karena mendapatkan profesionalisme. Bisa kerja di hotel bintang 5, misalnya seperti itu. Nah, kira-kira begitu, Pak, ya. Dengan industri kita, dengan mitra kita. Monggo, Pak, tapi tolong disepakati tertulis di depan ya. Jangan kesepakatan lisan. Begitu. Baik, Pak Johannes, terima kasih banyak, Bapak Ibu. Pak Johannes, rasanya karena waktu juga kita harus hentikan proses tanya jawabnya, Bapak.
Bapak Ibu jika masih ada pertanyaan bisa beremail kepada kami, nanti kami bisa bantu untuk meneruskan ke Pak Johannes. Pak Johannes terima kasih banyak untuk kesetiaannya mendampingi kami belajar Bapak. Terima kasih, kami berdoa Bapak bisa selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan sehingga bisa terus berbagi pengetahuan bersama kami semua Pak Johannes. Bapak Ibu, sebelum kami mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, ada beberapa informasi. Yang pertama terkait materi dan video streaming kita pada hari ini, akan kami share paling lambat hari ini jam 1 siang, Ibu Bapak. Akan kami share melalui email. Lalu kami akan juga lampirkan ada workshop esok, Bapak Ibu, dengan tema yang tidak kalah menariknya, dosen penggerak program MBKM, Bapak Ibu. Kebetulan di sana sudah ada link pendaftaran, Bapak Ibu bisa mengisinya nanti setelah saat kami share ke Bapak Ibu sekalian. Kami mendatangkan 3 pembicara sekaligus, Ibu Bapak. Yang pertama Ibu Dr. Sri Suning, lalu yang kedua ada Prof. Edi Cahyono, lalu yang ketiga ada Dr. Raden Wisnu Nur Cahyo. Silakan Ibu Bapak mengisi link pendaftaran kami. Esok kita akan mulai webinar di jam 12, Ibu Bapak. Sudah open room sehingga Bapak Ibu bisa join di sana. Pak Johannes, terima kasih banyak untuk kesetiaan. Baik. Kesediaannya untuk kami juga terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Sangat menyenangkan bersama dengan Bapak Ibu, sebagian kolega kami sangat menyenangkan. Lalu kami juga mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita akan belajar bersama, kita akan maju bersama, dan kita percaya Indonesia akan maju. Terima kasih. Terima kasih Pak Johannes. Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara kita, webinar kita hari ini. Mari kita berkarya, Ibu Bapak, di universitas kita masing-masing. Mari kita dengan semangat kemerdekaan mendampingi mahasiswa-mahasiswi didikan kita masing-masing untuk menjadi lulusan-lulusan yang unggul, Ibu Bapak. Bapak Ibu, saya Olvin pamit undur diri. Mohon maaf jika ada penggunaan kata yang salah, yang tidak berkenan. Mohon dimaafkan. Sampai bertemu di webinar kita esok dan juga webinar-webinar yang akan datang yang selalu rutin Ukrida adakan. Selamat siang Ibu Bapak. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Pak Jo. Terima kasih. Salam sehat. Terima kasih. Terima kasih, salam. Terima kasih, salam sehat. Terima kasih Pak Gentur. Terima kasih.